Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali bersama saya Afifa Ardiansyah di tugas Micro Teaching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang. Gimana? Masih semangat kan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, harus semangat lah ya kan? Nah, hari ini materi kita yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian, yaitu tentang rukun iman. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Ayo, siapa yang masih ingat ya? Ya, benar sekali, rukun iman yang ketiga. Nah, apa itu iman? Nah, iman secara bahasa berarti percaya. Nah, kalau menurut istilahnya, iman berarti kepercayaan yang diyakini di dalam hati, diungkapkan secara lisan, dan diamalkan secara perbuatan. Nah, apa itu kitab? Kitab merupakan kumpulan wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Untuk apa ya kan? Untuk sebagai pedoman dalam menjalani tugas-tugasnya di dunia. Nah, apa saja ya Bu kitab-kitabnya itu ya kan? Nah, ini dia kitab-kitabnya. Yang pertama ada kitab Zabur. Nah, jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Bahasa kitab Zabur ini adalah Kipti. Dan kitab Zabur ini ditujukan maksudnya kepada kaum Bani Israel. Nah, isinya itu tentang puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu bahasanya yaitu bahasa Ibrani, ditujukan kepada kaum Bani Israel. Nah, apa isinya? Isinya yaitu berupa perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menghormati kedua orang tua, ibu dan bapak, dan menyucikan hari Sabat. Jadi anak-anak sekalian, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Lalu yang ketiga, kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, bahasanya yaitu Ibrani dan Aramaik. Nah, kitab Injil ini ditujukan untuk kaum Bani Israel. Isinya yaitu penjelasan sekaligus petunjuk tentang kebenaran-kebenaran untuk orang-orang yang bertakwa, serta membenarkan apa saja yang telah diterangkan dalam kitab Taurat. Lalu yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahasa yang ada di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Lalu isinya secara global yaitu tentang keimanan dan ketauhidan. Ingat ya, tentang keimanan dan ketauhidan, yang mana mulai dari akidah, baru akhlak, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, dan
ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak sekalian, kitab suci Al-Quran ini berbeda dari ketiga kitab-kitab ini. Apa perbedaannya, Bu? Nah, perbedaannya terletak di ditujukannya Al-Quran ini kepada kaum-kaumnya. Nah, kalau tadi kitab Zabur diturunkan ke kaum Bani Israel, Taurat ke Bani Israel, Injil ke Bani Israel. Nah, Al-Quran ini ditujukan untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa yang ada di dunia. Bisa untuk orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, orang-orang Amerika, orang Arab, orang Mesir, semua bisa ditujukan, ya kan? Jadi Al-Quran inilah satu-satunya kitab yang ditujukan untuk seluruh bangsa-bangsa. Nah, macam mana, Bu, gambaran kitab Zabur ini, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran? Nah, ini dia gambaran-gambarannya. Pertama, kitab Zabur. Ya, mereng dia. Ini dia ya, kitab Zabur. Di mana kitab Zabur tadi ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, inilah dia kitab Zabur yang menggunakan bahasa Kipti tadi. Nah, inilah dia juga kitab yang ditujukan kepada Bani Israel pada zaman itu. Ini dia ya. Isinya itu tadi tentang puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua tadi kitab apa ya? Kitab Taurat. Ini dia ya, kitab Tauratnya. Di mana tadi kitab Taurat ini ditujukan kepada kaum apa tadi ya? Siapa ya yang masih ingat ya? Kaum Bani Israel. Benar sekali. Ini juga ditujukan kepada Bani Israel ya. Dan bahasa yang digunakan di Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Kepada Nabi siapa ya kitab Taurat ini diturunkan ya? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu tadi itu ya, isinya itu apa ya, tujuannya gitu ya kan? Isi tujuannya yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghormati kedua orang tua dan menyucikan hari Sabat ya. Jadi hari Sabat itu munculnya itu dari Taurat ya kan, menyucikan hari Sabat yaitu hari Sabtu untuk Bani Israel. Lalu yang ketiga ada kitab suci Injil. Nah, ini dia kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, bahasa yang terdapat di kitab Injil ini sendiri adalah bahasa Ibrani dan Aramaik yang ditujukan kepada Bani Israel, lagi-lagi ke Bani Israel ya. Isinya yaitu tentang penjelasan sekaligus petunjuk tentang kebenaran-kebenaran untuk orang-orang yang bertakwa serta membenarkan gitu ya, membenarkan apa saja yang telah diterangkan di dalam Taurat ini tadi ya. Apa saja yang ada di Taurat ini tadi, kitab terdahulu tadi kan sebelumnya, sebelum Injil kan kitab Taurat kan. Nah, di Taurat ini isi-isinya dibenarkan oleh kitab Injil ya, jelas ya. Lalu yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran ya, kitab terakhir ya.
Nah, yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab, ya kan? Dan isinya itu apa tadi? Secara global ya, secara global tentang keimanan dan ketauhidan. Mulai dari akidah, akhlak, apalagi tadi? Ibadah, muamalah, hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Tapi tak kalah pentingnya, kitab suci Al-Quran ini, Masya Allah, dialah kitab yang terakhir sebagai penyempurna dari ketiga kitab-kitab terdahulu. Apa saja tadi kitabnya? Yaitu yang pertama ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Lalu yang kedua adalah kitab apa ini? Kitab Taurat. Kitab Taurat, ya kan? Kitab Taurat tadi diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu yang ketiga, kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketiga kitab ini kayak Zabur, Taurat, dan Injil ini hanya ditujukan untuk satu kaum saja. Berbeda dengan Al-Quran yang Masya Allah begitu apa? Begitu luar biasanya, ya kan? Kitab suci Al-Quran ini ditujukan untuk seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Dan sekaligus sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, sampai di sini ada yang masih belum paham, silahkan dipertanyakan, jangan ngantuk-ngantuk. Nah, jadi kita tidak dikatakan belum dikatakan beriman, ya kan? Kalau kita belum mengimani kitab-kitab terdahulu. Kayak kitab Zabur ini, kitab Taurat, kitab Injil, kita tidak dikatakan beriman kalau kita tidak mengimani kitab-kitab suci yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Terutama kepada Al-Quran ini. Al-Quran ini kan kitab suci kita, ya kan? Nah, kita tuh harus dekat dengannya, ya kan? Karena Al-Quran ini adalah asyifa, yaitu obat gitu. Obat untuk jiwa-jiwa yang mati gitu. Bagi siapa, ya kan, yang jiwa-jiwanya itu mati, nah, cepat-cepatlah dekat dengan Al-Quran. Membacanya, dekat dengannya, mengamalkan apa yang ada di kitab suci Al-Quran ini, maka insya Allah hidupnya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab Al-Quran ini ya, pedoman hidup, yaitu way of life untuk kita umat seluruh bangsa-bangsa ini. Nah, jika kalian tidak ada yang mau bertanya, atau ibu saja yang bertanya kepada kalian ya, karena waktu kita sudah mau habis, ya kan, jadi kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Insya Allah semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, ya kan, dan mengimani keempat kitab suci Al-Quran, kitab Allah yang telah kita pelajari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.